kapan aja? Baru mau mulai sibuk saya sama dia. Rencananya Udah buat ada apa? sebagian. Gimana maksudnya? Rencananya penyuluhannya bentuknya apa? Targetnya? Bentuknya Sasaran? video gitu, targetnya untuk mahasiswa. Bentuknya apa? Video Disuruh video singkat. Video singkat. Yang di ini materi penyuluhannya tentang apa? materi penyuluhan maksudnya gimana? Cara Materi yang disampaikan apa? Gitu. Tentang apa deh ya? Gimana mencegah korupsi? Oke. Selain Dea, yang lain, kelompok yang lain, selain Dea sama Safira? Kalau kelompok saya dengan Hari masih mikir-mikir sih Bu, soalnya mikirin tema dulu, sama mikirin nanti konsep penyampaiannya itu mau jadi video atau lainnya. Kalau untuk video itu, untuk time-nya itu ada waktunya nggak Bu? Kadang 5 menit atau berapa? Nah, itu perencanaan kalian. Menurut kalian efektifnya video itu berapa lama? Caranya coba aja, kalian biasanya bertahan lihat video itu berapa lama sih? Atau cari penelitiannya. Berapa lama nengok video? Kalau lihat tergantung videonya sih kalau. tergantung videonya. Karena ini kan topik korupsi, sepertinya sebagian orang kurang menarik gitu. Makanya dikemasnya menarik. Gimana caranya bertahan sekian menit? Misalnya menurut kalian 5 menit ya. Terus target yang disampaikan apa? Nanti dievaluasi berapa lama pengunjung yang bisa bertahan melihat video kalian. Itu bagian nanti di perencanaan juga. Jadi tetap harus dievaluasi. Berarti kalau dari video itu penilaiannya itu dari seberapa banyak viewersnya ya? Iya. Kalau enggak kita nggak tahu kan siapa yang nonton. Kalau misalnya kan ini kita buat penyuluhan ini kan ada laporannya gitu, ada data yang kita buat. Ada. Kan kita juga bisa ini share-nya atau menyampaikannya itu kayak lewat data kita upload gitu di media sosial seperti Twitter misalnya. Kalau di Twitter itu kita bisa kayak buat ini tas gitu. Apanya nih? Laporan atau penyuluhan? Laporannya. Oh, kalau laporannya tersendiri aja ya, tersendiri terpisah. Jadi yang penyuluhannya kan yang dipublikasi. Kalau laporannya kan berarti laporannya ke saya gitu. Oh, Ibu ya? Iya. Laporannya ya sesuai perencanaan. Misalnya di perencanaan kalian targetkan peserta 30. Ketika realisasi dia kurang dari 30 atau lebih. Udah, kemudian foto dokumentasi berapa followernya. Nah, laporan kan seperti itu ya. Terus pengorganisasiannya gimana? Apakah siapa aja yang mengerjakan apa? Terus ketika di pelaksanaan ternyata ada tambahan tugas nggak? Apa yang perlu dipelajari setelah dilaksanakan? Nanti kalau udah dilaksanakan biasanya ada itu hal-hal teknis yang kita mungkin lupa waktu di perencanaan. Atau namanya proyeksi ya. Rekomendasi untuk kegiatan penyuluhan berikutnya, misalnya kita buatnya video, kita share di WhatsApp group misalnya kalau kalian bikin video supaya responnya naik gitu kan. Nah, nanti juga ada nanti evaluasinya. Kalian ngirim video ke grup-grup WhatsApp pada jam berapa yang tinggi responnya. Itu ada tuh. Kalau buat kegiatan bisa lihat tuh ada perbedaannya
jam habis maghrib atau siang begini, itu yang respon siapa. Itu bisa di bagian laporan. Itu Fajar. Kira-kira jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas, Ya. jelas. Laporan isinya hasil dari pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Oke, Dea, ada yang mau ditanya? Hari? Bu, saya kan minggu kemarin nggak masuk tempat Iya. di mana Ibu ngasih tugas ini. Ini sebenarnya tugas biasa atau untuk UAS ya? Untuk UAS. Oh, jadi kami masih punya waktu panjang buat ngumpul tugas ini. Iya. Kalau untuk laporannya itu bentuk laporan itu nanti kayak mana ya, Bu? Laporannya, iya, hasil dari kalian dari- upload aja, atau kalau kalian buat video ya hasilnya. Dia tetap ada. Oh, hasil dari videonya itu nanti yang kami kasih ke Ibu. Hasil berapa viewer kalian, viewer penonton YouTube kalian kalau kalian bikin Oh. video di YouTube. Kalau kalian Datanya. bikinnya penyuluhan, misalnya hari Minggu kalian bikin penyuluhan di taman. Nah, laporannya ya foto dokumentasi. Boleh juga kalau kalian uploadnya ke Instagram, misalnya acara live, kasih linknya, hal-hal yang berupa laporan lah. Berapa orang yang Oh. hadir, acaranya di mana, respon peserta apa. Jadi Oh. memang laporan itu nanti sama hasil ini ya, pas di UAS itu sekalian semua. Jadi laporannya nggak usah panjang-panjang, yang penting nama kegiatan, jumlah peserta, pelaksanaan bagaimana. Jadi satu halaman aja udah cukup. Jadi data dari hasil laporannya itu kayak jumlah views-nya, jumlah Iya. like-nya gitu-gitu ya, Bu? Iya, bukti bahwa kalian melakukan penyuluhan, itulah laporan. Oke, Bu, terima kasih. Berarti nggak harus buat PowerPoint lagi kan, Bu? Bisa kalau penyuluhannya pakai PowerPoint. Maksudnya laporannya ya. Iya, Laporannya format PowerPoint boleh, tapi sederhana aja ya. Formatnya kayak gimana kita buat? Kalian mudahnya apa? Terserah deh. Word aja ya. Nanti saya kasih formatnya, isiannya hanya judul kegiatan, jumlah peserta, dokumentasi ya, tautan video kalau ada. Nah, paling cuma 5 item aja. Nanti saya kasih formatnya di soal UAS-nya. Oh iya, UAS kita tatap muka ya. Tatap muka. Jadi kalau tatap muka tuh gimana, Bu? Ya, Hasilnya ini nanti ya kalian buktikan aja di dalam forum UAS. Saya pun belum tergambar ya. Nanti kalau kita ketemu di tatap muka, ya menunjukkan videonya aja secara lisan ya. oke. Sekalian Kalau dalam laporannya. bentuk video kan, Bu? Kalau dalam bentuk video, bisa macam-macam ya bentuknya ya. Bisa kalian bikin podcast kalau suka podcast. Saya bikin TikTok, flyer, atau bikin langsung ke taman ya. Saran saya kalian coba dia ke lapangan, misalnya pas UAS kalian bikin penyuluhan tuh, bikin meja penyuluhan di kampus. Nah, yang kayak gitu saya kasih ke lapangan waktu lah untuk menyelesaikan laporannya. Karena kita rencana di UAS ujian akhir semester ada pameran arsitektur ya. Karya-karya mahasiswa itu dipajang di Mahabento. Kalian boleh ambil satu meja di sana untuk ngasih penyuluhan anti korupsi. Ya, silakan dipikir lah ya. Saya bebaskan dulu. Nanti kalau pertemuan berikutnya kalian masih kebingungan, saya akan arahkan kegiatannya apa bagi yang kelompok yang belum punya gambaran ya, gambaran mau ngapain di minggu depan ya. Santri, apa kabar? Kamu kelompoknya siapa?
langsung keluar. Ya sudah. Untuk sementara ini Jaka Jaka satu kelompok dengan siapa? Santri? Iya Bu, iya Abang. Apa rencana kalian, penyuluhannya buat apa? Sudah ada gambaran? Belum. Jangan lama-lama ya. Coba dirumuskan berdua berembuk ya, berembuk segera. Oke, hari ini saya akan sampaikan materi kuliah pertemuan ke berapa ini? Ke-12 ya. Pertemuan ke-12 dan UTS kita UAS adalah pertemuan ke-16. Jadi sekitar 3 pertemuan lagi ke depan kita akan mengakhiri semester ini. Sesuai dengan yang saya sampaikan, kuliah ini kalian wajib melakukan penyuluhan. Jadi selesaikan ya buat apa. Dalam waktu 3 minggu ini yang kalian mampu lakukan. Jadi yang simple aja, tapi bisa terrealisasi dan ada buktinya. Layar saya kelihatan yang saya sharing? Kelihatan Bu. Apa judulnya? Perbedaan gratifikasi uang pelicin, pemerasan dan suap. Oke, iya. Berarti jelas ya. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang minggu lalu kita baca ada 30 delik tindak pidana korupsi yang kalau dikelompokkan menjadi berapa? 7 ya. Dan salah satunya adalah gratifikasi. Di sini sangat dekat ya pemahaman umum mengenai gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap, sehingga kita perlu materi khusus untuk mengetahui perbedaannya. Satu lagi, kenapa materi ini kita bahas khusus, karena di dalam korupsi, di dalam tindak pidana korupsi yang paling sulit disadari adalah ini, gratifikasi. Saya yakin kalian pun pernah melakukannya. Saya juga termasuk yang pernah melakukannya, dan yang melakukan ini sangat luas ya. Dan di dunia pendidikan ini termasuk paling banyak. Mungkin saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, misalnya di saat sidang akhir ya, memberikan makanan kepada dosen yang khusus gitu ya, makanan khusus. Sebenarnya itu nggak boleh ya, karena dalam sidang itu ya kalian kan sudah bayar SPP, udah cukup sampai di situ, dan dosen itu memang bertugas untuk menguji kalian. Jadi tambahan hadiah selama proses itu, sebelum maupun sesudah, tapi terkait dengan kalian masih berhubungan sebagai mahasiswa dan dosen, itu namanya gratifikasi. Walaupun katanya tanda terima kasih ya, tetap tidak boleh, karena kita masing-masing menjalankan tanggung jawab. Nah, oke, di sini saya akan tampilkan yang pertama ya. Jadi ini ya, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang juga dikenal dengan Undang-Undang Tipikor. Berbunyi bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, di undang-undang memang dia membatasi ya, bahwa yang
menerima gratifikasi itu yang diatur adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Jadi misalnya dia pegawai swasta, kalau di hukum mungkin tidak bisa terkena delik gratifikasi, tapi sebenarnya dia sudah melakukan gratifikasi sepanjang ada konflik kepentingan di dalamnya. Nah, jadi kalau posisinya pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pengguna anggaran negara, itu adalah gratifikasi. Di bidang arsitektur ya, kalau kita jadi arsitek, ini paling sering terjadi. Arsitek kalau dia sedang mengerjakan proyek pemerintah ya, misalnya gedung DPR ya, gedung sekolah ya, ataupun hal yang misalnya lah kamar mandi aja lah yang sederhana ya, tapi dia menggunakan anggaran negara. Nah, jika ada misalnya kontraktor, kemudian supplier material yang memberikan hadiah, misalnya parcel atau bonus tak apa ya, kadang juga bentuknya tiket ya, atau juga pelayanan-pelayanan lain lah ya, tidak berbentuk uang, tapi dengan tujuan agar kepentingan dia di proyek tersebut itu terpenuhi. Nah, itu tetap gratifikasi. Nah, arsitek paling rentan juga sebenarnya di dunia kerja menerima hal-hal seperti ini. Tapi ada ya gratifikasi itu yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, yang tidak dibolehkan itu adalah gratifikasi yang dianggap suap ya. Dianggap suap artinya ada sebuah ini ya, niat terselubung di dalam hadiah yang diberikannya. Walaupun sebenarnya ya arti gratifikasi itu adalah ini, arti gratifikasi itu adalah pemberian hadiah. Namun kalau hadiahnya dalam rangka tujuan tertentu, dalam rangka kemudahan-kemudahan tertentu, nah itu namanya gratifikasi. Jadi bagaimana kita ngecek sesuatu hadiah itu bukan gratifikasi, harus kita pastikan bahwa kita yang nerima hadiah dengan si pemberi hadiah itu tidak ada hubungan atasan atau bawahan, si pemberi proyek atau penerima proyek, atau hal yang lain, tapi memang benar-benar tanda kasih ya, tanda apresiasi seseorang yang telah memberikan jasa atau hal-hal yang menyenangkan. Memang tulus ya, bukan karena keinginan supaya dia ingat saya nanti kalau saya dapat proyek, kalau dia punya proyek mungkin saya diberikan kemudahan. Nah itu jadi kayak mana cara mengukurnya ini? Ya kita lihat bagaimana perlakuannya sama dengan orang lain ya. Jadi kenapa gratifikasi ini merusak ya dan dilarang? Karena gratifikasi ini menimbulkan ketidakadilan. Kira-kira paham nggak yang dimaksud? Kenapa gratifikasi itu menimbulkan ketidakadilan? Coba Joko bisa jawab kenapa? Apa hubungannya gratifikasi dengan ketidakadilan? Ada di sini Joko? Coba dibantu Dea. Ketidakadilannya itu karena biasanya yang dikasih cuma satu orang gitu ya, sedangkan yang lain enggak. Ya. Ada lagi yang bisa nambahin, Safira? Oke, mendekati ya sebenarnya yang bilang dia ya. Misalnya nih, pas kenaikan kelas, ini paling sering ya di dunia pendidikan, pas kenaikan kelas, seorang orang tua siswa memberikan hadiah ke wali kelas, tanda terima kasih. Pernah nggak kalian melakukan itu? Siapa yang pernah? Keluarganya yang buat itu, memberikan itu, pernah nggak?
Hadiahnya biasanya apa? Nggak pernah ya? Kalian baik-baik juga ya. Nah, ya, di sini nanti misalnya orang yang lebih mampu dia akan memberikan hadiah yang mungkin menurut dia murah ya, tapi sama dibandingkan dengan yang lain itu jadi mahal. Misalnya dia ngasih sepatu bermerek, atau sementara orang tua siswa yang lain yang juga tulus dia ngasihnya cuman bisa ngasih eh, makanan begitu ya. Jadi si guru, seandainya kita diberi antara barang bermerek dengan makanan misalnya cemilan, biasanya lebih ingat yang mana? Nah, itu kecenderungannya menjadi ketidakadilan. Artinya si guru akan pemberian hadiah itu akan memberikan pengaruh terhadap keadilan guru dalam memberikan nilai kepada siswanya. Misalnya dia ketemu lagi di berikutnya ya, tidak tamat sekolah lagi, masih lanjut ke kelas berikutnya. Jadi itu satu ya, dia akan lebih cenderung pilih kasih. Tentu yang lebih diperhatikan pemberi hadiah yang lebih mahal misalnya, atau yang lebih berkesan bagi dia. Dan kemudian dalam proses pendidikan sebenarnya di dalam lingkup sekolah bukan cuman wali kelas yang harusnya layak diapresiasi, diberikan rasa terima kasih telah membantu proses pendidikan. Jadi guru-guru yang lain kan sebenarnya membantu proses pendidikannya, hanya saja yang bertanggung jawab wali kelas. Bahkan tukang sapu, security, tukang parkir di sekolah itu membantu agar belajarnya lancar. Jadi kalau mau ngucapin terima kasih di sekolah itu harusnya rata, seluruh guru itu dapat dalam bentuk yang sama. Jadi hal-hal seperti itu, cara menghindarinya memang hadiah-hadiah itu dikoordinir dan dibagi rata oleh seluruh sistem di sekolah itu maka hal tersebut bisa terhindar dari kecenderungan gratifikasi. Ribet ya, karena itu lebih baik nggak usah ngasih gitu ya, daripada menimbulkan subhat kalau di dalam Islamnya ya, kecenderungan orang berbuat tidak adil. Nah, kalau gratifikasi ini dibiasakan maka akan menimbulkan ketidakadilan yang contoh tadi. Hal ini juga lah yang membuat kalau sudah tidak adil, kita tidak dinilai lagi berdasarkan kualitas diri, berdasarkan kemampuan, berdasarkan memang hasil ujiannya murni, tapi dilihat berdasarkan ya dia royal atau tidak dalam memberikan hadiah gitu kan, tidak adil, dan hal itu akan memperburuk kinerja. Makanya di dunia pendidikan hal-hal seperti itu dihindari. Jadi dulu memang ngasih hadiah sama dosen tuh dibebaskan, dosen boleh didatangi mahasiswa di rumahnya gitu ya. Tapi belakangan dengan adanya gerakan anti korupsi, peraturan-peraturan itu diperketat ya, nggak boleh jumpain dosen di rumah, harus di kampus. Udah apa di rumah ya, dia ditugaskan kan di kampus. Kemudian memberikan hadiah-hadiah juga itu dilarang. Kalau ada yang menerima ya biasanya memang dia punya kecenderungan koruptor, atau ya ini rasa sungkan itu tadi ya, masih ada rasa-rasa sungkan, dan biasanya dikasihkan ke orang gitu. Tapi sebaiknya tidak memberikan apapun. Nah, gratifikasi yang dianggap suap, kita masuk kembali ke paparan ini, yaitu yang diterima pegawai atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ya. Dia dapat hadiah tapi dia diminta untuk melakukan wewenang atau
pelanggaran wewenang, misalnya diberikan hadiah supaya proyeknya diloloskan oleh si penyelenggara negara tersebut. Biasanya istilahnya PPK ya, panitia pelaksana kegiatan. Nah, itu dia kalau penanggung jawab sebuah proyek di pemerintah namanya. Nah, itu atau dia mungkin kepala dinas yang dalam program kerjanya dia akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kalau dia dapat hadiah atau gratifikasi dengan harapan pengusaha tertentu diberikan wewenang atau dimenangkan di dalam tendernya. Jadi ini sering terkait antara pegawai negeri atau pemegang jabatan terhadap pelaku usaha atau bisnis. Nah, namun tidak hanya itu ya, bisa ya dalam bentuk yang lain. Misalnya pegawai negeri yang ingin pindah tempat ngajar ya, dari tingkat provinsi ke tingkat kota, itu kadang juga ada hal-hal seperti ini, banyak jenis. Nah, kemudian ada gratifikasi yang tidak dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Misalnya ya, ini dalam kegiatan seminar, kemudian dapat transport dari penyelenggara kegiatan. Nah, selama itu tidak berlawanan dengan kewajiban tugasnya, itu tidak gratifikasi ya. Tapi dengan catatan ya memang itu memang itu diterima oleh semua peserta kalau di dalam sebuah kegiatan dan tidak berhubungan dengan jabatan. Misalnya ada kemalangan ya, terus dia diberikan santunan ya. Santunan, nah hal-hal seperti santunan ini ada batasnya, jumlah nominalnya setahu saya tidak boleh lebih dari 200.000 dalam setahun. Nah, kalau sudah di atas itu dia sudah dianggap suap dalam setahun ya hitungannya. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang dia kalau pegawai negeri ini wajib tahu ya. Nah, ini tadi pemberian hadiah sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanya soal gratifikasi? Kalau gini dulu tuh saya pernah lihat kayak dia ngasih ke sekolah gitu, jadi bendanya untuk di sekolah gitu bisa nggak? Ngasihnya di dia ngasih proyektor gitu untuk kelas-kelas siswa, itu termasuk gratifikasi nggak? Individu atau Iya. perusahaan, dia punya anak yang sedang sekolah di situ. Kayaknya anaknya tamat gitu. Udah tamat. Pas tamat dia kayak katanya ngasih ini proyektor untuk di sekolah. Itu Iya. berarti atau enggak? Bisa gratifikasi, bisa suap, itu bisa suap bisa enggak. Bisa suap dalam artian tidak pernah ada kesepakatan sebelumnya, kalau anak saya lulus saya akan sumbangkan proyektor untuk sekolah ini. Tapi misalnya setelah si anaknya lulus, misalnya setahun atau 2 tahun lulus, si orang tua murid ini merasa dia punya rezeki berlebih, dia nyumbang proyektor ke sekolah itu, nah itu tidak gratifikasi. Tapi siapa yang tahu ya, ada kesepakatan sebelumnya ya. Jadi sebaiknya memang menghindarinya setelah si anaknya itu lulus tahun atau 2 tahun. Kalau dia baru lulus terus dapat proyektor itu sekolah, itu masih ada kerentanan ya, kemungkinan bahwa itu memang ada kecenderungan. Jadi cara kita ngucapin terima kasih ke alma mater kita
itu nggak, jangan saat kita kuliah atau saat sekolah di situ, tapi memang ditunjukkan saja bahwa kita jadi alumni yang berprestasi gitu, atau kalau sudah sukses baru nyumbang ke sekolah. Nah, di situ memang kelihatan, di situ memang terbukti bahwa apa yang disumbangkannya itu benar-benar ikhlas. Tapi kalau sebelum itu atau mendekati ya pas saat lulusan, nah itu biasanya gratifikasi ataupun bahkan suap ya. Gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Safira apa dia tuh? Dia ya. Ada lagi contoh gratifikasi nih, banyak ya contohnya ya. Bu, Silakan. kalau misalnya yang jadi objek gratifikasi itu kita, misalnya kita yang dikasih hadiah, Mm-mm. cuman kita kan nggak tahu nih bakal ada gratifikasi gitu dari seorang, terus kita kan nggak enak tuh nolaknya, itu bagaimana ya Bu? Nggak mungkin nggak tahu, pasti ada konflik kepentingan, ada sesuatu yang diminta. Nah, pada posisi contoh ya, ini yang nanya siapa namanya? Saya nggak, Fajar. Contoh ya Fajar, Jokowi nih, Jokowi dapat hadiah waktu dia baru-baru terpilih apa kampanye ya, saya lupa. Dia dapat gitar dari penyanyi internasional tuh, terkenal ya, gitaris terkenal, dia ngasih hadiah gitar sama Jokowi. Kalau ditolak nggak enak ya, sebagai kepala negara itu Jokowi kan, diterimanya aja. Terus gimana caranya? Dia melapor ke KPK bahwa dia menerima hadiah dari artis tersebut. Biar KPK yang menilai apakah yang dia terima itu gratifikasi atau tidak. Laporannya itu dalam batas waktu 30 hari. Kalau 30 hari dia tidak melaporkan hadiah tersebut dan ternyata itu gratifikasi, dia bisa kena tindak pidana. Gitu. Jadi ada ya, diberikan ruang sama KPK, misalnya ragu-ragu nih, ini gratifikasi apa enggak ya, itu bisa dilaporkan, dan itu pelaporannya secara online pun ada. Misalnya ada memang pejabat tertentu yang merasa tidak enak menolak ya, karena kalau dia tolak itu mungkin atasannya ataupun orang yang mempengaruhi hajat hidup dia. Tapi mereka punya mutualisme ya, ada kepentingan misalnya di proyek. Misalnya ya kepala dinas memberikan hadiah sama PPK. PPK itu kan bawahannya kan, dengan tujuan agar si PPK ini menggolkan rekanan dia. Nah, ini PPK pasti dalam keadaan bingung nih, mau diterima apa enggak, karena kalau dia nolak, jabatannya mungkin dipersulit ke depannya. Nah, hal seperti ini cara ngatasinya lapor ke KPK bahwa dia menerima gratifikasi, tolong dicek apakah ini boleh saya terima apa enggak dalam hitungan 30 hari. Bisa dipahami ya? Waktu itu Bu, saya kan habis PKL. Iya. Jadi kan saya ini ada kayak ngasih kenang-kenangan gitu, saya maksudnya memang untuk kenang-kenangan aja gitu untuk instansi itu. Gratifikasi nggak Bu? Tidak ada hubungan lagi kan setelah itu kan? Nggak ada. Nah, itu terima kasih, itu pemberian hadiah. Yang namanya gratifikasi itu ada proses kepentingan yang selanjutnya. Misalnya kalau sama dosen ya kita akan ketemu lagi di mata kuliah berikutnya gitu ya. Tapi kalau kalian magang itu kan sudah selesai sampai di situ ya. Selesai sampai di situ dan tidak ada proses selanjutnya. Satu lagi, mereka bukan pegawai negeri ya, bukan penyelenggara negara. Jadi dan tidak punya kepentingan memegang hajat hidup orang banyak. Nah, itu tidak gratifikasi. Tapi diceknya seperti itu ya, apakah ada kepentingan berikutnya kalian di situ. Tapi biasanya kan kalau memang mau ngasih hadiah ya ke tempat KP, mungkin supaya mereka mengingat kita
agar nanti diterima lagi ya, nanti misalnya jadi pegawai di sana ya kan. Nah, pada tahap mereka tidak pegawai negeri atau tidak penyelenggara negara itu tidak gratifikasi. Tapi kalau kamu magangnya di PNS gitu ya, di pemerintahan, itu gratifikasi. Bisa ya dipahami ya? Ya, nggak usah kasih. Oke, ada lagi? Nah, kita lanjut ya. Yang kedua nih, uang pelicin. Nah, ini tadi mirip ya, gratifikasi, uang melicin, uang rokok, uang uang minyak. Nah, banyak istilahnya ya, tapi itu prinsipnya sama. Uang pelicin itu gratifikasi juga ya. Jadi uang pelicin ini secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk hal lain, misalnya tiket konser ya, hotel ya. Jadi ini untuk memulai ya, jadi di awal proyek misalnya, atau mengamankan, misalnya sudah mulai diperiksa-periksa. Nah, ini yang sering dapat ini kan kejaksaan, polisi ya, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Nah, apa misalnya yang paling sering ngurus KTP, ngurus SIM ya, ada uang pelicin. Atau banyak ya pelayanan-pelayanan publik kita yang terindikasi uang pelicin ini. Jadi ini dulu sangat parah ya, belakangan sudah mulai ketat, terus dirubah dengan perizinan satu pintu itu untuk mengatasi hal-hal seperti ini, dan ini sudah masuk delik korupsi ya. Jadi pejabat pejabat pemerintah ASN yang di pelayanan publik ini ada pelatihannya atau agar mereka mengetahui ini nggak boleh. Kemudian ada juga sistem dari KPK yang membuat zona integritas. Pernah dengar zona integritas? Kalau kalian ngurus paspor ke imigrasi itu kelihatan nih zona integritas. Di sini zona integritas dia ada yang nguji ya bahwa pelayanannya memang berintegritas. Ada yang ujiannya, ada pemeriksanya. Nah, itu soal uang pelicin. Kemudian yang ini pemerasan. Nah, pemerasan ini adalah pihak yang berperan aktif adalah pegawai negerinya nih ya, atau penyelenggara negara, bisa polisi, kejaksaan, bisa anggota DPR ya, penyelenggara negara atau anggota komisioner ya, dengan melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertentu untuk yang melakukan pelayanan. Ya. Ini terjadi misalnya ada kegiatan-kegiatan proyek pengadaan juga sering ini ya terjadi ya. Kemudian si yang pemberi proyek, oknum lah bahasanya kan, oknum ya, minta uang sebagai tanda ini. Atau contoh yang paling sering apa ya, IMB. Pernah dengar IMB? Izin mendirikan bangunan tuh ya, izin mendirikan bangunan. Saya dulu punya teman PNS ya, PNS di bidang tata ruang kota. Kerjanya itu hari-hari tertentu dia akan keliling kota untuk nengok mana bangunan yang melanggar IMB. Nah, ketika melanggar IMB, dia bukannya melakukan ini ya, menyuruh itu bangunannya supaya berhenti pembangunan, dia minta uang pelicin atau uang untuk supaya dia diam, supaya dia tidak melaporkan pelanggaran IMB. Itu dulu juga banyak terjadi. Ini namanya pemerasan. Bisa dipahami nggak contohnya? Pernah nggak ngelihat kejadian begini? Belum pernah diperas ya. Di kasus-kasus ini juga sering ya, narkoba.
Oke. Next, biar lebih mudah ya, kita lihat dari tabel ini. Perbedaan uang pelicin, gratifikasi, dan suap. Nah, tujuannya, dari tujuan uang pelicin itu untuk mempercepat layanan administratif, misalnya SIM, KTP, paspor ya, semua yang bersifat administratif, atau misalnya antrian ya. Nah, untuk gratifikasi dia tujuannya memang memberikan hadiah. Kemudian untuk suap tujuannya itu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya. Nah, kalau uang pelicin bentuknya umumnya berbentuk uang dengan nominal yang relatif kecil atau besar juga. Dapat pula berupa hadiah, barang, jasa. Nah, diskon nih, kalau arsitek seringnya diskon. Dapat diskon dari supplier gitu ya. Kalau dia merekomendasikan proyeknya dipakai di proyek pemerintah. Catatannya proyek pemerintah ya. Kalau dia memberikannya ke proyek swasta masih bisa dikatakan marketing fee ya. Tapi kalau ke pemerintah itu berarti dia melakukan korupsi, uang pelicin. Menerima uang pelicin. Nah, yang kedua ini gratifikasi ya, mendapatkan berupa uang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga. Ya, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, nah, perjalanan wisata, pengobatan gratis dan lain-lain. Waktu Covid kemarin kalau kalian suka ikutin perkembangannya, ada rumor-rumor juga itu kadis-kadis atau orang-orang yang dekat pada pejabat tertentu bisa dapat obat anti covid katanya kan. Nah, kok bisa dapat ya, kena hoax juga sih, dapatnya gratis. Nah, itu contoh-contoh cara ya, berbagai cara sih yang dikasih bentuknya. Bahkan bentuknya ini bisa dalam bentuk seksual. Jadi ada kasus penyalahgunaan perubahan tata ruang di Riau ya, waktu itu Riau. Kayaknya saya kasih deh contoh kasusnya di e-learning. Muhammad Amin kalau nggak salah itu ya. Dia itu istrinya penyanyi dangdut yang cukup terkenal dulu, namanya saya lupa namanya. Nah, dia anggota DPR, OTT. Ketika OTT itu dia tertangkap lagi transaksi, dia minta suapnya bentuknya selain uang, dia minta layanan seksual, dan perempuannya ketangkap juga. Ya, itulah bentuk-bentuk korupsi ini ya. Nah, itu di suap tadi ya, suap sesuatu barang, uang atau janji. Nah, kemudian sanksi ini kalau uang pelicin termasuk tindak pidana korupsi terkait penyuapan. Jadi dia masuk ke pidana suap dan nominal pemberiannya. Kemudian gratifikasi termasuk tindak pidana korupsi terkait penyuapan jika tidak dilaporkan. Ini kalau dilaporkan dia selamat ya, dia kalau laporkan gratifikasinya dia bisa selamat. Dan berhubungan dengan jabatan dan tidak berhubungan dengan jabatan penerima. Sedangkan suap ya memang tindak pidana terkait penyuapan. Jadi skemanya seperti ini ya. Ini sentralnya ini pegawai negeri, penyelenggara negara selama dia memegang atau menerima gaji dari negara, dia tuh penyelenggara negara. Jadi bisa dia tidak PNS. Nah, misalnya seperti ini ya, anggota DPR, komisioner, dosen enggak ya, arsitek yang menerima proyek untuk pemerintah. Nah, itu juga masuk ya, selama kontraknya sedang berjalan. Dia nggak boleh itu, dia termasuk di penyelenggara negara. Tapi setelah proyeknya selesai ya dia kembali jadi masyarakat ini ya, bukan penyelenggara negara. Nah, di sini kalau penyuapan
dia ada transaksi, ada tawar menawar ya. Ada kesepakatan. Nah, ini cara membedakannya. Di penyuapan ada transaksi, jadi ada dialog nih antara si pegawai negeri dan pengusahanya. Nah, kalau gratifikasi posisinya penyelenggara negara ini pasif, dia diam aja. Dia cukup datang ke sebuah pesta misalnya ya, pasti dia dapat gratifikasi minimal, diberikan antrian yang khusus, dikasih meja yang khusus ya. Kalau meja kita tamu biasanya kursi plastik, dia kasihnya sofa. Nah, itu sebenarnya dia nggak minta si pegawai negerinya, tapi si masyarakatnya yang nyediain gitu sebagai tanda supaya dia bisa lebih dekat. Nah, itu dia si ininya pasif. Jadi nggak bisa, kalau kita penyelenggara negara nggak bisa bilang saya kan nggak minta, enggak, tetap harus menolak ya hal-hal gratifikasi itu, karena pejabat ini memang seperti magnet ya, gula manis ya, dikelubungi semut ya. Nah, kemudian yang untuk yang ini pemerasan, kalau pemerasan yang aktif si PNS-nya nih, ASN-nya atau penyelenggara negaranya, dia yang minta ke pengusaha, saya minta sekian, kalau tidak saya angkat kasus bapak ini ke kejaksaan. Nah, itu biasanya contoh-contoh pemerasan. Terpaksalah keluar. Di teman-teman saya yang kerja di proyek pengadaan pemerintah, hal seperti ini sangat banyak ya, sangat banyak. Sebenarnya serba salah ya, karena pada posisi dia terjepit ya. Kira-kira kalau kalian di posisi ini, yang kalian lakukan apa? Udahlah kerja ya, diperas belum lagi potongan-potongan proyeknya, gimana? Diam aja atau kalian kasih uangnya atau gimana? Ini masih ada kan di lain? Belum berani ngomong juga, Bu. Belum berani ngerasain. ngomong karena belum ngerasain ya, belum ngerasain ya, karena belum ngerasain. Namun kalian jangan sampailah sulit sebenarnya kalau tidak merasain ya. Kalau nanti berkecimpung di dunia proyek pengadaan, menerima proyek dari pemerintah, biasanya dapat nih yang seperti ini. Kalau tidak gratifikasi, pemerasan ya, pemerasan itu pada posisi misalnya desain itu sudah terbangun, kemudian kejadian nih, kan selalu ada ya, bangunan itu kan nggak ada yang benar-benar perfect ya. Misalnya ada kejadian rusak, atau yang agak inilah, kita kasih contoh ya, rubuh itu bangunan misalnya, udah didesain rubuh, pasti kan langsung disorot nih ya, di mana yang salah ini, perencanaannya atau pelaksananya atau pengawasnya, karena 3 itu yang berperan. Semua akan menunjukkan bukti-buktinya, perencana dengan gambar-gambarnya, pengawasan dengan dokumennya, kontraktor dengan juga blueprintnya ya, dia soft drawing istilahnya. Jadi ketika proyek itu dibangun ya, gambar arsitek itu dicek lagi, kalau ada perubahan dia bikin soft drawing, di mana perubahannya, saklarnya berubah tempat apa enggak. Perubahan itu harus persetujuan oleh perencana dan pengawas ya, terutama pengawas. Nah, kalau tidak kuat di administrasi itu ya dia dinyatakan bertanggung jawab dan bersalah terhadap kegagalan bangunan itu, misalnya bangunannya rubuh. Nah, kalau yang lemah-lemah administrasi, di sinilah yang akan kena ya hantaman-hantaman pemerasan dari oknum-oknum yang bisa mengangkat kasusnya. Biasanya kan BPK, kejaksaan, itu ada aja itu dari pihak sana, supaya ya mengamankan kasus ini nggak diangkat. Itu kasus-kasus proyek kecil ya. Di proyek besar juga banyak ya, kalau kalian ngikutin prosesnya
jaksa cantik kemarin, ingat nggak kalian kasus jaksa apa namanya, perempuan yang ini saya lupa itu perempuan jaksa, kasusnya yang heboh itu kan terkait juga masalah ini seperti pemerasan. Oke, ada yang ditanya sampai di sini? Nah, kita lanjut ya di slide terakhir. Jadi gratifikasi biasanya karena ada kepentingan pribadi dan pelakunya biasanya punya hubungan, pasti punya hubungan, apakah itu kekerabatan, saudara, kalau pemerintah daerah misalnya gubernur, pasti sekitar-sekitaran keluarganya itu ya, tutur-tuturnya, pamannya, anaknya ya. Kemudian kedinasan ya, mungkin bawahannya atau mitra ya, tapi ada hubungan struktural dan lain-lain. Yang jelas gratifikasi ini dia sesuatu yang bisa mendapatkan kepentingan pribadi tapi memanfaatkan hubungan-hubungan ini. Jadi idealnya kalau kita jadi pejabat ya, sebenarnya banyak contoh dulu ya. Sekarang saya nggak bisa ngelihat contoh teladan pejabat kita. Kalau dulu misalnya polisi Hugeng pernah dengar tuh ya, kalau Gus Dur bilang, mantan presiden kita bilang, polisi itu yang jujur di Indonesia ada 2, satu polisi tidur, satunya Hugeng ya. Saking terkenalnya Hugeng itu ya. Hugeng itu ketika dia menjadi Kapolri, dia menyuruh istrinya menutup toko bunganya ya, padahal toko bunga sama kepolisian kan nggak ada hubungan sebenarnya ya, agak jauh ya, tapi dia suruh istrinya tutup, usaha-usaha keluarganya disuruh tutup, dengan alasan ya dia bilang, kalau saya menjabat Kapolri tapi kamu tetap buka usaha bunga, orang akan pakai usaha bunga kamu, akan lebih menggunakan usaha bunga kamu dibandingkan usaha bunga yang lain, dengan harapan saya ini berterima kasih, walaupun memang saya belum tentu berterima kasih, tapi lebih baik tidak usah, kata si Hugeng sama istrinya. Jadi justru dia jadi Kapolri ya, semua usahanya, usaha keluarganya ditutupnya. Beda ya sama pejabat kita sekarang ya, presiden punya anaknya bikin usaha ya, apalagi zaman Soeharto itu justru keluarganya itu dapat posisi di yayasan Soeharto yang itu memegang pendapatan yang luar biasa ya, termasuk hutan, dulu juga ada mobil Timor ya, mobil buatan Indonesia, tambang ya, sampai sekarang masih ada itu jejak-jejak hasil anak-anak Soeharto mendapatkan kesempatan kekayaan karena bapaknya mumpung jadi presiden. Nah, kemudian cara melihatnya ya ada konflik kepentingan ya, karena dia memegang kebijakan. Jadi ada yang bisa mempengaruhi atau agar dia menerima, ketika dia menerima gratifikasi ini, maka kebijakannya bisa lebih lunak begitu pada orang-orang yang memberikan gratifikasi, sehingga terjadilah penyalahgunaan wewenang, dan itulah namanya korupsi. Jadi caranya memang jangan sampai ada konflik kepentingan. Kalau di contoh kasus Hugeng tadi ya memang ditutupnya aja semua usaha keluarganya, sehingga orang tidak punya celah untuk memberikan hadiah atau memanfaatkan bisnis keluarganya itu untuk menggoyang keputusan si Hugeng sebagai Kapolri. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau kalian jadi pejabat kira-kira bisa nggak ya seperti itu, menolak gratifikasi? Mana ini kok berkurang satu lagi, siapa? Tony ya tadi ya.
Oke, cukup jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tapi yang penting sebenarnya bukan jelas ya, yang penting kalian tidak melakukan. Nah, pada kasus tadi yang saya tanyakan, kalau kalian pada posisi diperas oleh oknum tertentu ya, ketika punya nih, sebenarnya mahasiswa juga berpotensi itu diperas ya. Terutama kalau kalian terlibat misalnya aksi gitu ya, kemudian kena tangkap. Nah, itu kasus-kasus seperti itu pernah saya dengar. Nah, posisinya kalau kalian diperas bukan berarti diam aja ya. Ada cara supaya kalian menjadi bagian pemberantasan korupsi itu, bukan menjadi orang yang pelakunya. Karena kalau kalian memberikan uang kepada si yang minta tadi, pejabat yang minta itu, kalian juga terkena sanksi. Jadi dua pihak itu terkena, tetap dijerat hukum. Jadi caranya memang kayak gratifikasi, dia melaporkan ya, apakah saya terima gratifikasi ini adalah saya boleh terima atau tidak. Kalau kata KPK boleh ya boleh, silahkan digunakan. Nah, kalau pada kasus pemerasan ada mekanisme pelaporan. Di dalam KPK juga ada istilah whistleblowing ya, whistleblower. Jadi di dalam sistem KPK sendiri misalnya ada kebocoran ya, kecurangan, itu ada sistem pelaporannya. Nah, itu sebenarnya institusi negara itu punya sistem whistleblower itu, dan juga kita juga boleh melaporkan ke KPK ya. Ada sistem pelaporannya. Nah, kalau kalian belum punya metode jenis penyuluhan yang mau kalian lakukan, silahkan nanti minggu depan kalau belum ada, saya akan arahkan kalian untuk menggunakan website KPK, disosialisasikan bagaimana cara menggunakannya. Misalnya ada jaga bansos ya, aplikasi jaga bansos, kemudian aplikasi gratifikasi tadi, kemudian ada LPHKN ya, laporan pendapatan negara ya, pejabat publik negara. Kemudian ada juga cara melapor jika ada kasus korupsi di sekitar kita. Dan itu sebenarnya bahan-bahannya tinggal kalian buka websitenya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi alat-alat untuk pelaporan ini sangat banyak ya disediakan KPK, tapi banyak yang nggak tahu. Mungkin pun kalian baru tahu ya kalau soal gratifikasi ini boleh dilaporkan ke KPK ya, atau seperti suap tadi. Nah, coba di penyuluhan nanti yang kalian berikan itu adalah sesuatu yang membuat bermanfaat oleh masyarakat awam, apalagi yang pakai video nih ya, karena masyarakat kita ini memang malas baca, penyakitnya malas baca, sukanya nonton video TikTok ya kan, YouTube gitu. Nah, jadi media kampanyenya juga perlu melalui hal-hal yang seperti itu supaya mudah dipahami. Jadi di Sumatera Utara itu termasuk tingkat pelaporan kasus korupsi yang tertinggi ya di datanya KPK. Banyak berani-berani kok orang Sumatera Utara ini melaporkan korupsi di provinsinya. Tapi bersalahan. Salah karena nggak tahu itu apa, bukan, ternyata yang dilaporkan bukan semuanya masuk ke undang-undang tipikor, misalnya undang-undangnya misalnya penipuan gitu ya. Nah, hal seperti itu kenapa bisa terjadi ya, karena nggak bisa, kurang baca, kurang menggunakan aplikasi yang ada itu tadi, tidak bisa memaksimalkan. Nah, kalian tingkat mahasiswa ya coba deh ya, nanti karena kalian nanti di dunia kerja seperti yang sudah saya ceritakan tadi, sangat banyak kasus-kasus korupsi yang serba ini ya, ditolak salah, nggak ditolak salah juga. Jadi coba ketika kalian mahasiswa, kalian menyiapkan lingkungan yang baik di masa depan dengan melakukan penyuluhan anti korupsi ini.
Sudah sampai di sini. Ini orangnya masih di sini atau tinggal foto saja? Saya pengen lihat wajah kalian. Siang-siang ya kan, sulit nih sebenarnya dengar ceramah. Masih, Bu. Masih? Ada yang sambil rebahan ya? Oke, saya tes sedikit ya. Masih ada waktu kita. Jam 3. Ya. Satu soal saja. Siapa yang bisa jawab? 2 deh, 2. Ini kelihatan layarnya? Kelihatan, Bu. Oke, saya bacakan. Siapa yang bisa jawab ya? Duluan. Langsung sebutkan aja jawabannya. Usia saya belum 17 tahun, tapi saya sudah mahir mengendarai motor dengan diantar teman yang sudah memiliki SIM. Saya membuat SIM dengan membayar petugas sejumlah uang. Ini termasuk apa? Perilaku koruptif, gratifikasi, suap, tindak pidana pencucian, atau perilaku anti korupsi? Ya, silakan. Siapa namanya? Hajar. Fajar. Masuk apa? Suap, Bu. Suap. Oke, benar ya. Nah, satu lagi. Yang ini enggak. Saya adalah salah satu pelajar pemenang Olimpiade Sains yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Panitia meminta saya menandatangani kwitansi penerimaan hadiah sebesar 3 juta. Tapi ternyata dalam amplop saya yang diterima adalah 250.000. Saya langsung menolak menandatangani kwitansi tersebut. Jawabannya apa yang lebih tepat di antara 5 kotak itu? Dia Silakan deh ya. perilaku anti korupsi. Perilaku anti korupsi ya, jebakan ya. Bukan antara suap dan gratifikasi. Oke, itu gambarannya ya. Mau satu lagi? Satu lagi. Nah, ini satu ya, terakhir ya. Atasan saya akan ulang tahun bulan depan. Saya tidak mampu membelikan hadiah yang pantas untuk beliau. Saya mengajak beberapa rekan kerja untuk mengumpulkan uang, membelikan kado yang tepat. Pada hari ulang tahun, kami memberikan kado tersebut beserta kartu ucapan dengan nama-nama kami. Silakan. Apa Saya, coba? Bu. Silakan, siapa nih? Sapira. Gratifikasi ya, Bu. Gratifikasi, benar. Kenapa gratifikasi? Coba. Karena pemberian hadiah Iya. Ini kalau pada atasan. karena beli hadiah kan. Nah, kalau di biasanya ini diprotes nih kalau seminar atau pelatihan langsung. Masa kita nggak boleh sih ngasih hadiah sama atasan? Misalnya dia udah pensiun, ya tanda kita terima kasih gitu ya. Nah, cara melihatnya di sini nih, tanda dia gratifikasi nih. Kenapa kartu ucapannya harus pakai nama? Kalau ikhlas ya nggak usah kasih nama lah ya kan. Nah, jadi dia punya ada niatan nanti si atasannya akan nengok nama-nama itu kembali dan memberikan hak istimewa kalau ada hal-hal tertentu di pekerjaannya. Jadi itu ciri-ciri dari gratifikasi ya. Sangat sering terjadi. Dan ya mudah-mudahan kalian bisa lebih waspada. Oke, sampai di sini kuliah kita siang hari ini. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Tetap semangat, itu penyuluhannya disiapkan. Jaka sama santri kalau belum ada, coba kalian buka itu aplikasi Jaga Bansos, googling aja, sama aplikasi gratifikasi, ada juga LPHKN.
dan ada juga sistem pelaporan tindak pidana korupsi yang ada di KPK. Jadi kalau tadi ada kasus pernah melihat korupsi ya, gimana nanti cara ngatasinya kalian udah tahu. Termasuk kayak Jaga Bansos itu salah satu aplikasi yang punya pengaruh ya, punya peran ya ketika tertangkapnya Mensos Juliari Batubara itu karena laporan di aplikasi Jaga Bansos itu. Jadi coba dipelajari agar kalian bisa menggunakannya ya nanti di dunia nyata. Ini dunia maya. Oke, saya sudahi sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live ya.